Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, saya dari Fakultas Sosial dan Ekonomi, jurusan Manajemen semester 3 dari Universitas Teknologi Nusantara. Saya di sini berkesempatan untuk mempresentasikan materi dengan judul Komunikasi Bisnis yang diampu oleh dosen Pak Agung Triputranto. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya yang akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nudiana dari Fakultas Sosial dan Ekonomi, jurusan Manajemen semester 3 di Universitas Teknologi Nusantara di Kota Bogor. Itulah tadi perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pada kesempatan kali ini. Yaitu dengan materi yang berjudul komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Namun sebelum itu di sini saya berkesempatan untuk membahas 4 poin, yaitu yang pertama, hakikat komunikasi, kedua, komunikasi dua arah, ketiga, komunikasi dalam manajemen, dan yang terakhir yaitu adanya lahirnya masalah dalam organisasi. Sebelum kita lanjut ke 4 poin tersebut, kita harus tahu dulu apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, ide, opini, dan instruksi yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal antara individu atau kelompok dalam dunia bisnis, dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Komunikasi ini bisa terjadi antara atasan dan bawahan, seperti misalnya antara ketua dan anggota, atau pemimpin dan karyawannya, antar divisi di dalam perusahaan, dan juga perusahaan dengan mitra eksternal. Kemudian ada manfaat komunikasi bisnis. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Artinya, informasi yang jelas mengurangi kesalahan kerja dan mempercepat proses. Yang kedua, memperkuat hubungan kerja, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan harmonis. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu komunikasi yang baik membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, mendukung inovasi dan ide baru. Artinya, komunikasi terbuka mendorong untuk memunculkan ide-ide kreatif dari karyawan tersebut. Yang kelima, mempercepat pengambilan keputusan, yaitu data dan informasi cepat tersampaikan ke pihak yang tepat. Yang keenam, mengurangi konflik internal. Artinya, dengan komunikasi yang jujur dan terbuka, kesalahpahaman dapat kita hindari. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi bisnis. Apa saja itu tujuan komunikasi bisnis? Yaitu yang pertama, menyampaikan informasi. Artinya, yaitu memberikan laporan penjualan kepada manajer. Kedua, ada membangun hubungan, yaitu baik internal atau antar pegawai dan eksternal antara pelanggan atau mitra. Yang ketiga, mengambil keputusan, yaitu melalui pertukaran data dan diskusi yang efektif. Yang keempat, mengarahkan dan menginstruksikan, yaitu misalnya atasan memberi instruksi kerja kepada tim. Yang kelima, mempengaruhi dan membujuk. Artinya seperti komunikasi pemasaran untuk menarik pelanggan. Yang terakhir yaitu yang keenam, menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah ini yaitu komunikasi yang efektif sangat membantu meredakan konflik dan mencari solusi. Selanjutnya di sini kita masuk ke pembahasan poin pertama pada kesempatan kali ini, yaitu tentang hakikat komunikasi.
Hakikat komunikasi ini adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak yang biasa disebut dengan komunikator dengan pihak lain yang biasa disebut dengan komunikan, dengan tujuan agar pesan tersebut dipahami dan menghasilkan efek tertentu. Unsur-unsur hakikat komunikasi. Unsur-unsur hakikat komunikasi yang pertama ada komunikator. Komunikator ini adalah pengirim pesan, yaitu orang yang memulai atau mengirimkan pesan atau informasi. Jadi intinya komunikator itu kata lain dari pengirim pesan, entah itu melalui lewat teknologi misalkan ya, bisa lisan juga tulisan gitu. Kemudian yang kedua ada pesan. Pesan ini adalah informasi, bisa berupa ide juga, bisa berupa instruksi, bisa juga sebuah perasaan yang disampaikan dari pihak satu ke pihak yang lain. Kemudian yang ketiga ada media atau saluran, yaitu cara atau alat untuk menyampaikan pesan. Bisa berupa lisan, tulisan, elektronik, dan lain-lain. Artinya, lisan ini artinya secara langsung menyampaikan sebuah pesan. Kalau tulisan biasa lewat kertas, atau elektronik bisa lewat teknologi, HP, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada komunikan. Komunikan ini adalah penerima pesan, yaitu orang yang menerima dan menafsirkan pesan. Kemudian yang kelima ada umpan balik, yaitu biasa disebut dengan feedback. Artinya, tanggapan atau respon dari komunikan terhadap pesan yang diterima. Yang keenam ada konteks, yaitu situasi atau kondisi di mana komunikasi berlangsung. Yang ketujuh, gangguan. Yang ketujuh, gangguan atau biasa disebut dengan noise, yaitu segala sesuatu yang mengganggu atau menghalangi kelancaran penyampaian pesan. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri hakikat komunikasi. Yang pertama, bersifat dua arah, artinya ada pengirim, ada juga penerima. Yang kedua, interaktif, yaitu melibatkan tanggapan. Yang ketiga, bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Yang keempat, menciptakan kesamaan pengertian antara kedua belah pihak. Yang kelima, penting dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam berorganisasi dan bisnis. Poin kedua yaitu tentang komunikasi dua arah. Apa itu komunikasi dua arah? Baik, komunikasi dua arah adalah proses komunikasi di mana pengirim pesan yaitu komunikator dan penerima pesan yaitu komunikan sama-sama aktif saling bertukar informasi atau pesan dan memberikan umpan balik atau feedback secara langsung. Dengan kata lain, komunikasi ini bukan hanya menyampaikan, tetapi juga mendengarkan dan merespon. Di sini terdapat manfaat komunikasi dua arah. Yang pertama, meningkatkan efektivitas komunikasi. Artinya, karena ada umpan balik, pesan ini lebih mudah dipahami. Kedua, membangun hubungan yang sehat. Artinya, baik antar individu maupun antar organisasi dan pelanggan. Ketiga, mendorong partisipasi aktif, yaitu karyawan atau peserta merasa dihargai pendapat yang ia miliki. Keempat, mempercepat penyelesaian masalah. Artinya, karena kedua pihak ini bisa langsung berdiskusi dan memberi solusi. Yang kelima, menghindari miskomunikasi. Ini sering terjadi ya, yaitu pesan bisa langsung diklarifikasi jika salah dipahami. Baik, selanjutnya di sini terdapat beberapa contoh komunikasi dua arah, yaitu yang pertama, rapat kerja antara atasan dan bawahan. Yang kedua, tanya jawab antara guru dan siswa di kelas. Ketiga, layanan pelanggan via chat atau telepon. Keempat, negosiasi bisnis antar dua perusahaan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima,
adalah wawancara kerja. Komunikasi dalam manajemen. Komunikasi dalam manajemen adalah proses penyampaian informasi, instruksi, dan umpan balik antara manajer dan anggota tim yang bertujuan untuk mengatur, mengkoordinasi, dan mengarahkan aktivitas organisasi agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, jenis komunikasi dalam manajemen itu ada 3. Yang pertama, komunikasi vertikal, ke atas atau upward, dari bawahan ke atasan, misalnya laporan kerja. Ke bawah, downward, dari atasan ke bawahan, misalnya perintah atau instruksi. Yang kedua, komunikasi horizontal, antara kolega atau departemen yang sejajar, misalnya kerjasama antar divisi. Ketiga, komunikasi diagonal, antara pihak yang berbeda level dari bagian, misalnya staf keuangan bicara langsung ke kepala gudang. Manfaat komunikasi dalam manajemen. Yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, meminimalkan konflik dan kesalahpahaman. Yang ketiga, menumbuhkan budaya kerjasama tim. Yang keempat, mempererat antara hubungan atasan dan bawahan. Yang kelima, mendukung perubahan dan inovasi di dalam organisasi. Selanjutnya, layarnya masalah dalam organisasi. Masalah dalam organisasi seringkali muncul akibat komunikasi yang tidak efektif, perbedaan kepentingan, atau struktur dan budaya organisasi yang kurang mendukung. Masalah ini bisa berdampak pada produktivitas, hubungan kerja, dan pencapaian tujuan organisasi. Penyebab umum lahirnya masalah dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi yang buruk. Informasi tidak tersampaikan dengan jelas atau tidak sampai ke pihak yang tepat. Contohnya, karyawan salah mengerjakan tugas karena instruksi atasan kurang jelas. Yang kedua, kurangnya koordinasi antar bagian. Divisi-divisi bekerja sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi. Contohnya, bagian pemasaran menjanjikan hal yang tidak bisa dipenuhi oleh bagian produksi. Yang ketiga, perbedaan tujuan atau kepentingan. Setiap individu atau tim memiliki prioritas yang berbeda-beda. Contoh, tim keuangan ingin menghemat, tapi tim produksi ingin menambah anggaran. Keempat, kepemimpinan yang lemah. Tidak mampu mengambil keputusan, memberi arahan, atau menyelesaikan konflik. Yang kelima, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan. Budaya organisasi yang tertutup membuat karyawan enggan menyampaikan masalah atau ide. Yang keenam, perbedaan nilai, budaya, dan persepsi. Individu dalam organisasi berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Contoh, atasan menganggap tugas itu penting, bawahan merasa itu kasar. Yang terakhir, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Karyawan bingung siapa yang harus mengerjakan apa sehingga terjadi tumpang tindih atau pengabaian. Dampak masalah dalam organisasi itu ada 5. Yang pertama, menurunnya produktivitas. Yang kedua, meningkatnya konflik internal. Yang ketiga, turunnya motivasi dan semangat kerja. Yang keempat, kesulitan mencapai target organisasi. Yang kelima, tingginya tingkat keluar masuk karyawan atau turnover. Cara mencegah dan menyelesaikan masalah. Yang pertama, meningkatkan kualitas komunikasi seperti jelas, terbuka, dan dua arah. Yang kedua, menyusun struktur organisasi yang efektif dan fleksibel. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Yang keempat, membina budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif. Yang kelima, melakukan evaluasi dan diskusi rutin untuk menemukan solusi bersama. Itulah materi yang kita bahas hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Sekian presentasi dari kami.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.